Dalam upaya mewujudkan stok infrastruktur Indonesia menjadi 70% dari PDB pada tahun 2045, serta sebagai upaya keluar dari middle income trap, pemerintah menyusun visi Indonesia Emas tahun 2045 dengan mempertimbangkan global megatrend. Dengan peningkatan transformasi ekonomi menjadi fokus utama dalam upaya mencapai sasaran pembangunan tahun 2045. Dalam mencapai visi Indonesia Emas 2045, pembangunan sektor PUPR memegang peranan strategis. Kementerian PUPR melalui Visium 2030 menetapkan target sebagai berikut. Pembangunan bendungan multiguna untuk memenuhi kapasitas tampung 120 meter kubik per kapita per tahun, 100 Smart Living, dan jalan 99% mantap yang terintegrasi antar moda dengan memanfaatkan material lokal dan teknologi recycle. Namun, untuk mencapai target tersebut, terdapat tantangan funding gap yang besar yang harus dipenuhi hingga tahun 2024, yakni sebesar Rp1.435 triliun atau 70% dari total kebutuhan investasi. Sehingga diperlukan skema pembiayaan alternatif melalui kerjasama pemerintah dengan badan usaha atau KPBU. Dalam penyelenggaraan KPBU, terdapat beberapa isu strategis dan tantangan yang perlu untuk diselesaikan. Melihat proses pengadaan badan usaha pelaksana pada proyek infrastruktur KPBU saat ini yang masih menghadapi tantangan dan permasalahan, yaitu jangka waktu pelaksanaan pengadaan atau transaksi KPBU yang membutuhkan waktu yang lama. Dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan proyek infrastruktur melalui KPBU, saat ini pemerintah Indonesia masih bergantung pada pembiayaan yang bersumber dari pembiayaan domestik. Implementasi ESG dalam biaya infrastruktur juga perlu dilakukan secara bersamaan dengan langkah-langkah untuk meningkatkan bankability dari proyek sehingga dapat menarik pembiayaan baik dari investors dalam maupun luar negeri. Sebagai upaya untuk menyelesaikan tantangan penyelenggaraan KPBU di Kementerian PUPR, gagasan inovasi transformasi kebijakan berbasis 3 Bold Actions perlu diterapkan. Yang pertama, implementasi PPP Fast Track, yaitu simplifikasi proses pelaksanaan KPBU menjadi 6 bulan tahap penyiapan dan 3 bulan tahap transaksi. Yang kedua adalah meningkatkan kepastian dalam berinvestasi, di antaranya melalui skema-skema pembiayaan dan penjaminan yang inovatif, serta memberikan lebih banyak kepastian kepada badan usaha dalam berinvestasi. Kemudian akan dilakukan juga integrasi antara konsep ESG atau infrastruktur yang berkelanjutan sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih luas. Transformasi kebijakan pelaksanaan KPBU melalui implementasi 3 Bold Actions menjadi langkah strategis Kementerian PUPR untuk menjawab tantangan keterbatasan pendanaan dalam menyediakan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan, serta mampu mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan, memajukan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan. Output transformasi kebijakan pelaksanaan KPBU melalui implementasi 3 Bold Actions yaitu 1. Penetapan SK Tim Efektif Proyek Perubahan Transformasi Kebijakan Penyelenggaraan KPBU di Kementerian PUPR dalam rangka mewujudkan infrastruktur berkelanjutan. 2. Dokumen White Paper terkait framework dan roadmap untuk pengembangan KPBU di Kementerian PUPR. 3. Rancangan perubahan Peraturan Menteri PUPR Nomor 2 Tahun 2021 tentang tata cara pelaksanaan KPBU dalam penyediaan infrastruktur yang mengatur lebih detail terkait hal-hal baru seperti simplifikasi proses dan standarisasi waktu melalui percepatan tahapan pelaksanaan KPBU, penerapan inovasi dukungan pemerintah untuk meningkatkan kenyamanan investor, implementasi prinsip ESG pada proyek KPBU. Manfaat transformasi kebijakan penyelenggaraan KPBU di Kementerian PUPR antara lain 1. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif dan menarik minat investor. 2. Meningkatkan produktivitas dan percepatan pembangunan infrastruktur dengan skema KPBU. 3. Memitigasi potensi konflik antar stakeholder. 4. Meningkatkan daya saing negara.
Ini dilakukan tentu untuk mewujudkan infrastruktur yang berkelanjutan. Upaya ini memang harus dilakukan sebagai wujud dari gerak cepat Kementerian PUPR untuk memastikan bahwa dukungan pembiayaan dari non-APBN memang harus kita genjot terus. Oleh karena itu tidak ada kata lain kita lakukan proses transformasi. Saya yakin hasilnya juga akan menjadi perbaikan yang bisa digunakan bukan hanya oleh Kementerian PUPR, tapi juga kementerian-kementerian lembaga yang lain. Oleh karena itu, saya sangat mendukung ini untuk dilaksanakan dan diteruskan prosesnya. Melalui inovasi Three Bold Actions yang diinisiasi oleh Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Saya mendukung bentuk transformasi kebijakan tersebut.